Masya Allah, dikira ahli maksiat ternyata waliullah. Suatu malam, Sultan Murad Oghlu Ahmed, Sultan Murad keempat, Khalifah Turki Utsmani periode 1623 sampai 1640 Masehi tak bisa tidur. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia pun memanggil kepala keamanan istana dan mengajaknya keluar menyusuri kota. Sultan Murad memang dikenal sebagai pemimpin yang suka belusukan di malam hari. Agar tak dikenali rakyatnya, Sultan Murad menjalani pemantauannya dengan cara menyamar. Ketika malam itu Sultan Murad dan pengawalnya tiba di lorong sempit, dia melihat seorang laki-laki tergeletak di tanah, seperti sedang tidur. Namun ketika dibangunkan, dia tak merespons. Setelah dicek kondisinya ternyata diketahui laki-laki itu sudah meninggal dunia. Sultan pun mengetahui bahwa jasad pria itu sudah lama berada di lorong tersebut. Nahas tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Orang-orang berlalu lalang seperti tidak ada apa-apa, meskipun mereka tahu ada mayat yang terabaikan di tempat itu. Ketika Sultan bertanya kepada masyarakat di sana, mereka pun tampak acuh tak acuh. Sebab jasad pria itu dikenal sebagai seorang pemabuk dan pezina di kalangan masyarakat setempat. Biarkan saja begitu. Dia seorang pemabuk dan pezina, kata salah satu warga yang tidak tahu kalau yang diajak bicara adalah Sultan Murad keempat. Bukankah ia termasuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang ayo bantu saya mengangkat jenazahnya. Kita bawa ke rumahnya, pinta Sultan Murad keempat. Sesampainya di kediaman pria tersebut, orang-orang langsung pergi. Namun, Sultan Murad keempat dan pengawalnya tetap tinggal dan hendak menyelesaikan pengurusan jenazah. Melihat suaminya pulang sudah tak bernyawa, sang istri pun menangis. Dalam tangisannya ia bersaksi bahwa lelaki yang selama ini menjadi imamnya adalah orang soleh. Semoga Allah merahmatimu, wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang salih. Pernyataan dan doa itu pun membuat Sultan Oghlu Ahmed terkejut. Sejauh ini, ia hanya mendengar bahwa jenazah yang baru saja dibopongnya adalah lelaki yang gemar minum alkohol dan berzina. Tidak seperti yang disampaikan sang istri. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah? Sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri pun akhirnya membuka dan menyampaikan amalan yang selama ini dilakukan suaminya. Bahwa suaminya setiap malam memang gemar membeli minuman keras, tapi tidak untuk dikonsumsi. Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah lalu ditumpahkannya ke toilet, tak ada yang diminumnya. Suamiku berkata, "Saya telah meringankan dosa kaum muslimin." Adapun mengenai tuduhan pezina, sang istri menjelaskan bahwa suaminya selalu pergi menemui para pelacur, memberi uang kepada mereka dan menyuruhnya menutup pintu sampai pagi. Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, "Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam." Sebagai seorang istri,
Ia mengaku sempat merasa khawatir atas pandangan masyarakat terhadap suaminya. Suatu kali, ia pernah mengingatkan suaminya bahwa jika sang suami wafat, tidak akan ada kaum muslim yang mengurusi jenazahnya karena dianggap suka mabuk dan berzina. Ia pun hanya tertawa dan berkata, "Jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para wali." Mendengar penjelasan itu, air mata Sultan Murad pun jatuh tak terbendung. "Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad keempat, dan besok pagi insya Allah kita akan memandikannya, menyalatkannya dan menguburkannya." Esok harinya, prosesi penyelenggaraan pemakaman jenazah laki-laki itu dihadiri oleh Sultan, para ulama, para waliullah dan seluruh masyarakat. Subhanallah. Wallahualam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.